Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia acara Seni Budaya. Seperti biasanya, setiap Senin pukul 8 malam dan nanti insya Allah sampai pukul 9 malam, siaran Seni Budaya ini diselenggarakan oleh Komunitas Sastra Omah Tulis bekerja sama dengan Radio Top RSPD Sukoharjo. Pendengar setia, malam hari ini sengaja saya mengundang beliau-beliau yang hadir di Studio 1 dan Jagungan Budaya malam hari ini. Kami sengaja mengundang para pakar, para olah rasa terkait tentang olahraga Jemparingan. Meskipun sekitar satu bulan yang lalu pernah kami tampilkan di siaran ini juga terkait tentang Jemparingan. Nah, untuk menambah khasanah apa sih Jemparingan yang selama ini di Sukoharjo khususnya mulai membumi, artinya sudah mulai tumbuh di mana-mana. Kalau Jemparingan 5 tahun yang lalu belum ada sinyal-sinyal yang ada di Sukoharjo. Baik pendengar setia acara Seni Budaya malam hari ini yang nanti akan bergabung dipersilakan di 5914775 atau di 087812525137. Dan masih ada di nomor WA, nanti akan disampaikan Mbak Eva dan pemandu malam hari ini saya Bambang Hermanto dan Mbak Eva. Monggo Mbak Eva sepenuhnya untuk memandu acara siaran Seni Budaya. Monggo. Terima kasih Pak Bambang. Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali setelah beberapa waktu tidak bersama ya Pak ya. Karena terlalu sibuk sebagai guru teladan di Jakarta. Tidak juga Pak. Holiday Pak. Holiday yang apa ya? Yang bermanfaat. Baik pendengar, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Berjumpa kembali dengan siaran Seni Budaya bersama Omah Tulis. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari komunitas Jemparing Sukoharjo. Tamu kita yang pertama ada Bapak Cipta Priyana. Selamat malam Bapak. Dari Sangga Jemparing ya Bapak. Dan yang kedua ada Bapak Dwi Joko Mariono dari Kanwa Jemparing. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, beberapa waktu kemarin kita juga sudah mengundang Bapak Mulyana. Beliau sepertinya juga senior ya Pak ya dalam komunitas Jemparing ini. Nah sebelum kita berbicara lebih lanjut, boleh nih kami berkenalan terlebih dahulu dengan Sangga Jemparing maupun Kanwa Jemparing. Monggo silahkan Pak Joko atau Pak Cip dulu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami bersama beliau Pak Dwi Joko. Sebenarnya beliau juga merupakan komponen dari kepengurusan di Sangga juga. Hanya memang kemudian beliau mendirikan paguyuban atau klub baru yaitu Kanwa. Pak Dwi Joko ini kesehariannya beliau adalah kepala sekolah di SD Bulan 2. Kemudian di kepengurusan Sangga beliau diberi amanah sebagai bendahara. Kemudian saya sendiri Cipta Priyono, keseharian saya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saya diberi amanah sebagai humas dari Sangga Jemparingan. Perlu kami sampaikan bahwa Sangga ini adalah satu paguyuban yang mengkhususkan mengkonsentrasikan pada atau memadai kegiatan Jemparingan, sehingga kami dalam proses izinnya menggunakan nama Paguyuban Jemparingan Sangga Sukoharjo. Pada awalnya memang kami mempunyai niatan untuk membuat wadah bagi teman-teman yang mempunyai hobi Jemparingan atau mempunyai hobi panahan dan sekaligus mempunyai hobi untuk atau keinginan untuk melestarikan warisan budaya. Sehingga kemudian terbentuklah Sangga. Sangga ini sebenarnya akronim dari Santri Gayam, karena kami pertama kali membuat sasana atau tempat latihan itu di lapangan Mbah Santri Gayam, sehingga kemudian kami akronimkan menjadi Sangga. Kami didirikan pada tahun 2017. Kemudian kami akte notariskan dan pada 2018 kami ajukan dan mendapatkan SK dari Kemenkumham,
Saya pikir ini satu yang penting karena apa? Kita bicara masalah legalitas dan jemparingan ini bagaimanapun menggunakan senjata tajam. Jadi memang harapan kita teman-teman yang nantinya berkiprah atau berkecimpung di jemparingan ini bisa aman atau nyaman dan juga tenang dalam melaksanakan kegiatan jemparingan tersebut. Sangga ini kami bersekretariat di Jalan Dr. Muwardi nomor 30, kurang lebih 100 meter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sasana awalnya di lapangan Mbah Santri, kemudian dalam perkembangannya kemudian kami membuat sasana baru di Bulaan. Kemudian setelah itu disusul dengan sasana di Bulu, tepatnya di Kelurahan Karangasem dengan nama Sekar. Sekar itu tadi kami ngomong-ngomong Sekarangasem. Akronim juga ini. Desa Karangasem ya. Karangasem desa. Desa Karangasem. Kemudian setelah itu di Lunapala juga ada teman yang mencoba aktivitas di sana. Ini sedang coba kita kembangkan juga. Kemudian setelah itu ragil kami itu adalah Kanwa. Kanwa ini memang mengkhususkan atau memang berusaha untuk selain kami fokus di jemparingan, tetapi memang kita khususkan ke anak-anak. Ya, nanti beliau Pak Dwi sebagai instruktur atau pelatih atau yang mengampu di Kanwa atau yang apa istilahnya mengelola. Iya, mengelola sesepuh di Kanwa. Nah, ini memang sesuatu yang ingin kita raih karena kita tidak ingin jemparingan ini sebagai satu warisan yang luhur yang sangat tinggi, filosofinya itu hilang, dan harapan kita anak-anak kita yang bibit-bibit itu bisa ikut nantinya mengembangkan budaya. Demikian untuk sekedar pengenalan dari apa itu Sangga. Iya. Terima kasih Pak Cipta. Dan untuk selanjutnya monggo Pak Dwi Joko Kanwa, anak ragil tadi itu ya. Ragilnya. Mungkin karena anak-anak ya. Jadi anak ragil. Oke, dari kami Kanwa. Sebenarnya Kanwa itu ya akronim juga dari singkatan dari Bulaan 2. Oh, Bulaan 2. Ya, kan mudah. Ya. Supaya lebih mudah dan itu pernah didengar. Ya dulunya banyak yang nanya tuh, Kanwa itu bahasa Sanskerta atau bahasa apa itu. Kan mungkin terkenang apa tuh dengan Empu Kanwa, ke sana mungkin. Jadi kami mengambil nama Kanwa itu dari Bulaan 2. Jadi kami buat seperti itu. Jadi awalnya kami juga dari Sangga sebenarnya, kemudian kami mencoba mengembangkan jemparingan ini di SD. Kebetulan di Sukoharjo belum ada ekstrakurikuler jemparingan. Dari awalnya tahun 2017 akhir. 2017 ya, akhir. Kebetulan pada saat itu saya sudah gabung di Sangga. Di sana saya mendapatkan ilmu tentang jemparingan dan sebagainya. Kemudian saya ingin mencoba ke anak-anak bagaimana apabila jemparingan ini dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Pada awalnya saya belum memasukkan ke dalam ekstrakurikuler, tapi saya coba anak-anak itu saya ajak, ayo main jemparingan, panahan dulu waktu itu, panahan gitu aja, karena anak-anak kan belum kenal jemparingan itu apa. Iya, belum begitu akrab jemparing. Oke, ayo manah panahan dari jarak dekat dan terusnya. Pada saat itu belum ada ekstrakurikuler panahan dan ada ekstrakurikuler yang lain, dan kebetulan ada ekstrakurikuler tersebut tidak aktif. Artinya nggak jalan gitu. Tenternya nggak masuk beberapa kali, kemudian saya ganti ekstranya, saya ganti dengan panahan tersebut, dan alhamdulillah berjalan ya, sampai sekarang masih tetap berjalan. Dan beberapa event dari kami yang kami ikuti, beberapa bahkan banyak insya Allah yang kita bisa mendapatkan poin, artinya mendapat juara. Istilahnya bukan juara ya, titis ya. Istilahnya titis ya. Karena di dalam titis 1, titis 2 gitu. Iya. Oh iya. Karena di dalam
Jembaringan kan tidak ada perlombaan. Yang ada istilahnya kan geladen. Geladen itu sama-sama berlatih. Kalau untuk event anak-anak juga, apakah juga sudah banyak Pak kaitannya dengan event Jembaringan ini? Geladen Jembaringan ya? Iya, banyak, alhamdulillah banyak. Pertama kami tahun 2017 akhir itu ikut di Pondok Pesantren Al Mukmin. Ikut ke sana, ikut geladen itu, alhamdulillah dapat juara 3. Titis 3 Pak? Titis 3, oh iya. Waktu itu judulnya juara 3. Iya. Ya pokoknya itu ya. Terbaik 3. Iya. Terus kemudian di Ambar Ketawang. Ambar Ketawang itu Jogja, Sleman. Di sana diselenggarakan ya geladen Jembaringan khusus anak-anak se-Jogja dan Jawa Tengah dan sekitarnya. Alhamdulillah kita yang paling jauh dari tempat penyelenggaraan tersebut, dan kita bisa mendapatkan titik 1, 2, dan 3 perempuan yang putri Sukarjo semua. Sukarjo di Borong. Ya. Mantap. Itu pertama kali yang dari SD bulan 2 semua Pak. Dari SD bulan 2. Pertama kali kita ikuti geladen yang sesungguhnya. Kalau yang di Pondok Pesantren itu aturan-aturannya tidak mengikuti geladen Jembaringan yang baku. Kalau yang baku kan 20 rambahan, 4 anak panah. Kalau di situ 17 rambahan, 5 anak panah. Maaf nih Pak, saya masih awam rambahan gitu. apa sih? Perlu dijelaskan kan Mbak Eva, belum tahu mungkin dia pendengar. Iya, mungkin banyak juga yang belum tahu rambahan. Rambahan, monggo Pak Jesse. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya Jembaringan itu sama dengan panan lainnya. Jadi kalau di panan yang umum menggunakan target yang face target yang bundaran lingkaran yang warna-warni itu. Ya, tetapi kalau di Jembaringan kita menggunakan bandul. Kemudian kalau di panan yang umum itu kita menggunakan istilah ronde. Jadi ramban itu sebenarnya ronde sebetulnya. Oh, gitu. Cuma istilah Jawa atau istilah yang bahasa Jawanya itu ya Pak? Istilah Mataramannya itu adalah ramban atau ronde gitu. Memang aturannya menjadi berbeda karena kalau di Jembaringan itu kita menggunakan pakem-pakem yang sudah ditetapkan dahulu oleh beliau Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono kaping sepindah menika itu menetapkan aturan-aturan Jembaringan yang itu sudah dipatenkan. Artinya kalau kita bicara mengenai Jembaringan ya kita menggunakan pakem-pakem yang sudah ditetapkan oleh beliau, oleh Kanjeng Hamengkubuwono. Banyak pakem-pakem yang memang harus diikuti, dan ini memang agak berbeda. Ada kekasan-kekasan tertentu yang memang harus diikuti, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita duduk. Ya, kalau untuk di panan yang umum kita berdiri biasanya, tetapi kalau untuk Jembaringan itu posisi kita harus duduk bersila. Ya, ini memang penuh makna sebetulnya. Kenapa kita harus bersila, kemudian bagaimana posisi tubuh kita, kemudian bagaimana posisi kita menarik gendewo atau busur panah, itu sudah ada filosofi-filosofi yang memang dalam sekali sebetulnya maknanya. Kemudian bagaimana kalau kita melepas anak panah atau membawa anak panah itu sendiri, bagaimana kita mengambilnya, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama penjembaring. Kemudian juga yang ini menjadi satu kekasan yang sampai sekarang memang itu diharuskan dalam setiap geladen atau perlombaan, yaitu semua peserta itu diharuskan untuk mengenakan budaya pakaian adat atau pakaian kejawen sebetulnya. Awalnya pakaian kejawen, tetapi ternyata Jembaringan ini sudah sangat berkembang. Karena kalau kita lihat kebetulan di teman-teman yang di Paguyuban yang sama, yang Paguyuban Jembaringan itu kami membuat satu wadah, yaitu namanya Jembaringan Nusantara. Jembaringan Nusantara itu adalah wadah bagi Paguyuban Jembaringan. Ini anggotanya kurang lebih sekarang ada 60 sampai 70 paguyuban. Dari berapa provinsi itu, Pak? Ya, dari seluruh Indonesia kah? Ya, harapannya seluruh Indonesia, tapi saat ini yang sangat aktif adalah dari Jawa Tengah, DIY, kemudian Sunda ada juga beberapa klub, kemudian Bali juga ada beberapa, dan di Bali perkembangan Jembaringan itu sangat besar. Dan
mereka sepakat bahwa jemparingan itu ya karena pakemnya seperti itu, meskipun di Bali itu tetap mereka akan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di jemparingan. Ini sesuatu yang mungkin patut kita apresiasi juga karena apa? Ini budaya adiluhung, budaya yang saya pikir harus kita lestarikan. Dan kalau kemudian teman-teman kita di Bali itu mereka respect dan mereka sangat tertarik dengan jemparingan dan mereka mengembangkan sekali, itu saya pikir kenapa kita tidak yang di Jawa terutama, karena itu budaya kita, budaya kemataraman masanya dari sini ya Pak ya. Itu kenapa kita tidak ikut tertarik juga. Kalau di sana juga pakai pakaian adat dari sini Pak? Ya, kalau awalnya seperti itu. Jadi dulu Nyun Sewu, kalau kita tarik ke belakang dulu di kongres pertama memang kita tetapkan pakai adat kejawen. Tetapi kemudian bagaimana dengan teman-teman di Sunda, bagaimana teman-teman di Bali, akhirnya kemudian ini berkembang bagaimana teman-teman di Papua yang mereka punya pakaian yang khas, ya. Sehingga kemudian akhirnya itu kita kembangkan di kongres kedua kemarin, kita sepakati bahwa ini budaya adat, pakaian adat, kita menggunakan pakaian adat masing-masing daerah. Mungkin boleh tahu Pak terkait tentang gaya. Kalau ini jemparingan ini kan jelas dari Kesultanan ya, Kesultanan Yogyakarta. Nah, ketika di Bali, apakah tidak ada cara jemparingan di sana? Tidak ada, maksudnya panahan yang jenis jemparingan. Karena kalau kita lihat misalnya di Jepang, di Korea, di Thailand itu kan punya sendiri-sendiri. Kalau yang punya khas. Kalau di Indonesia khususnya, meskipun kita terbagi di pulau, ternyata faktanya banyak kerajaan dulu. Apakah di Bali sampai detik ini juga mengikuti gaya-gaya Kesultanan? Jadi gini, sebenarnya kalau di Bali itu sudah pernah dilakukan studi, telusur sebelumnya budaya jemparingannya Bali itu seperti apa, kemudian alatnya seperti apa. Sampai saat ini belum diketahui, belum ditemukan. Kemudian akhirnya teman-teman di Bali itu sepakat bahwa ya kita ngikuti jemparingan pakem Jogja atau pakem Kemataraman. Terus di sana pun juga sama, sehingga ketika teman-teman kemarin kebetulan saya dengan beliau Bu Pata itu ikut ke Bali juga, di sana ada Gladen Ageng, di sana sama juga. Posisi duduknya, kemudian bandulnya itu sama persis. Sama yang tingginya gitu. Bali, ya. Karena itu kita pakaiannya aja yang beda ya Pak. Pakaiannya ya mungkin agak beda sedikit lah mungkin coraknya, tapi sama juga karena mereka kebaya juga sama juga, kemudian untuk pakaian juga ya mirip lah ya. Mungkin hanya coraknya aja yang mungkin agak beda. Gitu ya Pak ya. Ini luar biasa loh Pak. Iya. Bisa kemana-mana. Makanya kita Nusantara. Malam hari ini juga ada Surti Kandi ya. Selama ini kita tahunya Sri Kandi itu jago panah. Sebenarnya Surti Kandi juga jago panah kan? Oh iya. Iya, cuma suaminya aja kan Pak Soekarno itu. Malam ini ada Mbak Tata yang kebetulan juga sering juara sama dengannya gitu. Mungkin malam hari ini bisa ikut gabung di obrolan. Iya pasti dong Pak. Ya. Mungkin Mbak Tata bergabung di acara ini, monggo Pak. Mungkin diceritakan kenapa bisa tertarik dengan jemparingan di gaya Sultanan ini Mbak Tata, monggo. Ini jangan salah loh, ini kemarin di Gladen Ageng di Bali itu titis pertama ini. Bisa memotivasi apa Pak? Surti Kandi. Surti Kandi yang lain. Ya, itu untuk jemparingan memang ada faktor ini ya, faktor X-nya. Apakah itu? X yang mana ini? Faktor X itu yang kadang nggak diketahui. Mungkin karena jemparingan itu artinya hati ya. Mana? Jadi olah hatinya itu yang kalau di latihan mungkin pada kena terus, tapi kalau ketika kita ikut di Gladen belum bisa dijaminan ya. Ada grogi, ada nervous, ada macam-macam, itu pengaruh sekali. Atau suasana hati kita kalau sedang di rumah sedang tidak nyaman dengan istri atau suaminya, ketika Gladen akan mengaruh juga. Kalau pas galau itu susah. Faktor tujuannya juga ada. Gitu ya. Jadi kalau yang ketika di Gladen 1 bisa dapat titik 1, belum tentu nanti di Gladen selanjutnya juga ketemu sama teman-teman yang lain mungkin
bisa titik 1 lagi. Jadinya itu tadi Pak. Dan suasana hati sangat berpengaruh. Kalau pengalaman yang kemarin dapat titik 1 itu dari berapa? Kalau kompetitor apa ya Pak istilahnya ya? Kalau para pemainnya itu namanya? Para penjemaring. Oh, para penjemaring. Oh iya benar. Penjemaring kan tidak ada lawan. Oh iya. Teman ya. Tidak ada lawan bermain. Teman bermain. Para jemparing. Memang senior semua yang dari sini. Dan Sukarjo banyakkah kemarin yang berangkat ke Bali? Ya dari Sukarjo kebetulan saya. Iya. Yang perempuan. Iya. Sendirian. Kebanyakan kemarin dari Jogja. Dari Jogja. Dari Solo. Dari Bali juga banyak. Iya, dari Bali juga. Ya, nggak dinyanya juga itu di Rambahan terakhir. Rambahan terakhir. Masih oyak-oyakan itu. Di Rambahan terakhir, anak panah terakhir. Kalau kata apa ya, sering dipakai itu menelikung. Tikungan. Tikungan terakhir itu. Rambahan terakhir, anak panah terakhir itu kemarin. Tikungan terakhir. Itu poinnya yang paling tinggi. Tengah-tengah gitu kan kalau polo itu kepala. Oh, paling atas. Iya. Nilainya tertinggi ya. Nilainya tertinggi. Jadi nangkring lah di atas. Oh gitu. Itulah bejo. Ya mudah-mudahan bejo terus ya. Jadi kita memang menggunakan istilah itu istilah yang dipakemkan. Jadi istilah polo, kemudian jonggo, kemudian istilah awak atau badan itu memang sasaran yang mau ditetapkan. Bahwa kemudian polo itu nilainya kalau kena polo itu nilainya 3, kemudian di jonggo itu 2, kemudian di badan itu kena badan itu nilainya 1. Itu juga sudah ditetapkan. Memang ada filosofinya juga. Kalau di yang kami istilahnya diberitahu oleh para pemangku di keraton itu, meskipun sama-sama nancepnya, tetapi kalau polo itu istilahnya kita kalau itu musuh itu kita kena rajanya. Jadi kena badan 3 dengan kena polo 1 itu nilainya lebih tinggi yang polo. Dan memang lebih sulitkah ketika kita harus mengenai karena polonya? Ukurannya memang kecil. Jadi kalau di batang gitu polo itu mungkin sekitar 3 sampai 3 cm ya. Kemudian jonggo itu 3 cm, kemudian sisanya sekitar 24 cm itu yang badannya. Jadi memang lebih panjang. Ya, kita ingin lebih tahu Mbak Eva. Ternyata ketika kami kemarin istilahnya seperti saya itu kan acara tos gitu ya, ikut lomba di Wonogiri. Iya. Karena saya baru sebelum lama mengenal Batu kemarin ya Pak ya? Betul. Wonogiri. Yang Bang yang Mangkunegoro 1 itu Sampernyawa. Sampernyawa itu saya paling terkesan sampai detik ini adalah jemparingan itu adalah olahraga yang paling jujur. Nah, ini mohon dijelaskan Pak Septa, monggo Pak Bijoko. Sudah dibagi bagian-bagiannya, misalnya si A harus nembak ini, kemudian yang lain harus nembak ini, sudah dibagi, dan anak panah itu ada labelnya gitu. Jadi tidak bisa untuk istilahnya curang, tidak bisa curang. Mungkin ini salah satu dari pendidikan karakter untuk anak-anak, karena saya berkecimpung di anak-anak, maka ini saya tanamkan sekali. Jadi di ekstrakurikuler saya itu di Kanwa itu bukan hanya sekedar bermain, bukannya sekedar olahraga, tetapi penanaman karakter di situ sangat penting. Bagaimana kita memegang anak panah, kita kan dalam memegang anak panah kita harus pegang ujungnya. Filosofinya supaya kita tidak melukai yang lain. Kemudian bagaimana kita fokus, bagaimana kita konsentrasi. Maka saya tanamkan ketika bermain, ini kan permainan yang membutuhkan keseriusan, bukan serius bermain. Permainan yang membutuhkan konsentrasi, bukan konsentrasi untuk bermain. Maka dalam permainan itu ketika anak sudah pegang busur, pegang anak panah, maka tinggalkan semua permainan, tinggalkan semua percandaan, artinya harus fokus, konsentrasi pada tujuan, yaitu sasarannya. Seperti itu diantaranya dalam penanaman pendidikan karakter. Dan banyak sekali, misalnya untuk disiplin, karena harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan itu tidak bisa
dibohongi. Harus menggunakan 4 anak panah ya, anak-anak pencembaring pun semuanya tetap, walaupun tidak ada pengawasan, kita semua ya menggunakan 4 anak panah. Sebenarnya bisa kalau kita mau istilahnya curang ya, curang, ada peraturannya kan 4 anak panah, kita siapkan 6, kan diberi cadangan 2, jadi kita punya 6 anak panah yang bisa kita jebretkan atau kita tembakkan ke sasaran. Tetapi semua pencembaring menggunakan 4 anak panah, tidak ada yang 6 anak panah. Nah, itulah di Jembaringan seperti itu. Jadi konsep kejujuran itu entah dari mana, nggak tahu saya, kok bisa otomatis gitu loh. Ya karena kan langsung tertanam. Iya. Jembaringan ini kan ditemukan tidak sembarang orang. Ya, okay. Paling tidak raja Kesultanan yang pertama kan, yang menurut cerita ya, sejarah itu. Maka ini akan menjadikan ukuran bahwa tidak sembarang orang bisa mencetak yang berfilosofi tinggi. Maka paling tidak kalau raja itu konon katanya kan wakil Tuhan, itu menurut para orang yang dahulu ya. Tapi kenyataan sekarang ya raja sebagai pemimpin pemerintahan gitu ya. Nah ini bisa dijelaskan juga nih, sampai detik ini di Sukoharjo sendiri sudah terdeteksi berapa komunitas Pak, kalau kita tahu mungkin ya dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, karena yang paling tidak kita sudah tahu ya Mbak Eva, untuk Sukoharjo itu di Gayam, di tadi ada beberapa dari Sangga tadi tumbuh. Seluruh wilayah bisa diceritakan, mungkin sudah terdata atau belum? Jadi memang sampai saat ini kita belum mendata secara total yang ada di Sukoharjo berapa, tetapi menurut catatan kami ketika kebetulan kemarin jadi kemarin kebetulan ada pertemuan dengan KONI, dengan Perpani juga, Perpani Sukoharjo. Perpani itu Persatuan Panahan Indonesia, yang Sukoharjo. Kemarin ada musyawarah olahraga cabang Panahan. Kemarin yang hadir di situ belum semuanya hadir sebetulnya, tapi yang hadir di situ ada sekitar 20-an wakil dari paguyuban. Dan memang kalau kita lihat perkembangan di Sukoharjo ini sangat pesat. Dari yang semula 1, kemudian setelah itu tumbuh sangat pesat sekali, dan ini yang sebenarnya kita harapkan, karena memang dengan semakin banyaknya paguyuban yang intens ke Jembaringan, harapan kita, tujuan awal sebagaimana juga di kami di Sangga, salah satu visi dan misi kita adalah untuk melestarikan budaya adiluhung, warisan budaya berupa seni panahan tradisional Jembaringan ini. Tidak perlu kita lagi takutkan akan punah, tetapi akan termboko, akan bisa mungkin sampai ke tadi dari Kanwa, anak-anak sudah mulai diajarkan. Saya pikir kita sudah tidak akan khawatir lagi Jembaringan ini akan punah. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau selama ini kita panahan pakai panahan gaya Korea, gaya Jepang, Cina, ya kita punya Jembaringan. Dan jangan salah bahwa Jembaringan ini sebetulnya salah satu bentuk ya. Salah satu aliran atau pakem, tetapi khasnya ya. Khasnya Mataraman, tetapi sebetulnya Kesultanan Turki pada waktu itu, zaman Kesultanan Utsmani itu, delegasi dari sana justru belajar Jembaringan, kemudian pola atau pakem dari Jembaringan di Mataraman ini dibawa ke Turki. Jadi ada salah satu aliran panahan di Turki itu yang mengadop Jembaringan Mataraman ini. Ini sesuatu yang sebetulnya budaya adiluhung kita diakui tidak cuma di daerah-daerah di sekitar kerajaan atau di sekitar di Nusantara, tetapi juga bahkan luar negeri pun mengadop atau menerima Jembaringan sebagai sesuatu yang baik dan dicontoh di sana. Ya, ini menurut pengertian kita, mungkin selama ini ada yang istilahnya panahan ya, ada yang berkuda. Jembaringan konon katanya Pangeran Diponegoro itu perang dengan sistem gaya perpaduan Turki. Benarkah seperti itu ya? Itulah kenapa kemudian tadi saya sampaikan bahwa Turki mempunyai gaya sendiri. Kemudian Kesultanan Mataram itu juga sama, mempunyai gaya tersendiri.
Nah, perpaduan dari gaya Turki kemudian gaya Mataram itu kemudian diadop menjadi satu strategi militer dari Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Dan memang efektif karena misalnya kalau istilah militer itu ada, kalau senapan itu ada senapan serbu, ada senapan sniper. Senapan serbu itu adalah kalau di panan itu panan yang berdiri kemudian mobile. Yang sekarang istilahnya Hesbu itu ya. Ya, Hesbu. Itu ya. Ya, itu dan panan berkuda. Ya, berkuda juga gitu. Nah, yang jemparingan ini adalah tipe sniper. Jadi kita itu ya. Iya, kita tidak asal Titis ya. iya, Titis. kita tidak asal Ada istilah titis itu ya. Titis-titisan. kita tidak lepas anak panah asal-asalan, tetapi kita benar-benar fokus cari sasaran. Kalau sudah istilahnya ngunci sasarannya, baru kita lepas. Itu sniper seperti itu. Jadi memang karakternya berbeda, dan inilah kehebatan Pangeran Diponegoro, bisa memadukan mana yang sniper untuk ngejar istilahnya mana pimpinan musuh. Nah, yang berdiri itulah yang untuk nyerbu pasukannya itu dulu seperti itu strateginya. Jadi memang ini sesuatu yang bagus sebenarnya, ini kekayaan budaya yang bisa diterapkan dengan baik oleh beliau, oleh Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Sedikit beralih ke masalah tadi ekstrakurikuler di SD, sekolah dasar dengan Pak. Ini di Sukoharjo sendiri baru di SD Penjaringan. Oke. Sepertinya ya, Pak. Pengetahuan saya ya baru. Apakah ada syarat-syarat khusus misalnya harus ekstranya itu harus seperti ini bla 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 gitu? Tidak, ya itu kan muatan. Kenapa tidak mengajak yang lain seperti Mbak Evani juga? Beda wilayah, kita kan beda wilayah. Mandiri masing-masing sekolah. Karena Jadi saya lebih pengen tahu ke pengelolaannya, Pak. Setiap minggu bagaimana kegiatannya, terus ini sudah berapa ini pesertanya? Maksudnya anak-anak yang tergabung di Kanwa ini sudah berapa saja, dari kelas berapa? Kalau yang diharapkan ikut ya semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi yang ikut sampai saat ini ada sekitar, yang kemarin berangkat itu 10. Yang tidak berangkat itu sekitar 8 ada. 18-an itu untuk pesertanya yang paling, ikut ekstrakurikuler. Paling kecil dari kelas berapa itu? Kelas 4. Kalau kelas 4 untuk ada. Iya, kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu masih riskan. Karena anak-anak kan sangat ingin bermain. Ya, niat bermainnya masih tinggi. Nanti khawatirnya itu anak panah kan tajam. Iya, untuk dari keamanannya mungkin saya pertimbangkan untuk kelas 4 sampai 5, 6 saja. 1, 2, 3 belum. Di pengelolanya ya saya masukkan di kurikulumnya. Itu ada ekstrakurikuler panahan. Judulnya panahan, bukan sembarangan. Di panan itu ada nasional, ada serbo, ada jemparingan. Jadi ada beberapa kelas di panan itu, dan yang kami fokuskan untuk kami lakukan jemparingan dulu, karena untuk jemparingan ini untuk awal panahan itu, kalau dari tradisional, kalau kita mengajarkan ke serbu, ke standar nasional itu lebih mudah. Kalau dasarnya dari tradisional atau jemparingan. Jadi ketika sudah mahir menggunakan alat jemparingan, anak-anak itu ketika pegang serbu atau nasional akan sangat mudah sekali untuk menguasainya, bisa mudah untuk beradaptasi dengan alat tersebut. Kemudian untuk alatnya, Pak, pengadaan alatnya ini, Pak. Alatnya kan ya anak-anak ada yang beli sendiri, di sekolah juga kita pengadaan alat ya ada sekitar 10 di sekolah itu ada 10. Bergantian. Iya, karena nanti gantian, dan untuk permainannya bergantian. Untuk awal latihan ya kita tidak pakai alat dulu. Kita kenalkan jemparingan, kita kenalkan cara duduknya bagaimana, kemudian kita kenalkan tekniknya, baru kemudian kita ajarkan untuk pelatihannya secara menggunakan alat. Dan dalam pelaksanaan latihan itu pun tidak langsung 20 meter. Kalau standar untuk anak-anak kan 20 meter. Jadi jaraknya 20 meter. Tapi untuk awalan kita latihkan paling 5 meter dulu. Kemudian kalau sudah bisa tambah 10 meter. Lagi. Maksimal 20 meter untuk anak-anak.
Guru-gurunya nih Pak, yang ikut bergabung nggak ini? Guru-gurunya pada tertarik, tapi masih gimana ya, karena kesibukan mungkin ya. Yang sudah ikut, artinya sudah pernah mencoba itu ada 2. Yang lainnya juga pernah jajal, tapi tidak aktif gitu. Yang guru, terutama guru olahraga itu saya haruskan untuk ikut. Iya. Saya haruskan, karena kan apa ya, kalau kan ini olahraga, kaitannya dengan olahraga kan sangat dekat sebetulnya bidang olahraga, dan ini saya haruskan untuk ikut. Dan kemarin di pertemuan di Perpani itu sebenarnya saya haruskan ikut, tapi kebetulan beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir. Kalau dari Sangga sendiri yang untuk komunitas yang lebih luas, apakah juga ada yang anak-anak juga ini Pak yang ikut Jemparingan di sana? Ada, hanya memang tidak terkoordinasi. Jadi memang biasanya mereka yang sudah orang tua yang sudah ikut penjemparing kemudian mengajak anaknya untuk berlatih. Jadi memang tidak terkoordinasi secara tersendiri gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah masyarakat itu juga mungkin banyak yang penasaran, kadang-kadang banyak yang melihat gitu ya. Ini syarat-syaratnya seperti apa sih untuk ikut mau bergabung? Jemparingan syaratnya apa? Terlalu rumit, harus beli ini dulu dan macam-macam lah. Dan harganya berapa itu? Minimal berapa itu kalau beli alatnya? Kan tidak harus beli dulu seperti apa? Ada syarat-syarat tertentu gitu kalau bergabung itu Pak? Ya sebetulnya kalau mengenai syaratnya hanya satu, niat. Karena berarti itu niat. Kata niat udah bisa gabung nih ya? Nggak punya alat. Kalau dulu kan sesepuh itu kan, kalau sesepuh itu kan mengatakan cipta rasa karsa. Jadi niatnya itu harus didahulukan memang. Jadi kalau sudah niat monggo, teman-teman di Sangga ini welcome semua. Kalau mau latihan monggo pagi, siang, malam, bahkan malam pun kadang kita juga ada yang jemparing juga. Silahkan, nanti kita kebetulan ada, kalau di Sangga ada inventaris juga. Iya, ada busur dan anak panah. Iya, monggo nanti. Katanya pakai ukuran tuh Pak. Iya. Apalagi saya dulu juga main itu pinjem. Tapi akhirnya juga pinjemnya sendiri. Mau tidak mau harus punya sendiri. Karena ngeten, memang itu karakteristik. Jadi kita sendiri harus memahami karakteristik dari alat yang kita gunakan. Jangan sampai kita diperalat oleh alat, tetapi alat yang harus mengikuti kita. Sehingga kalau memang kita sudah punya niat, kemudian kita berlatih, kemudian kita ingin benar-benar berkecimpung di Jemparingan, ya alatnya memang sebetulnya kita sarankan untuk punya sendiri sebetulnya. Biar menyatu ya Pak ya. Ya saya kalau saya punya gendewo, kemudian saya menggunakan miliknya Pak Dwi, tidak akan bisa ambiar. Anak parahnya ganti aja. Terus menyesuaikan ya, lagi. Memang agak khasnya di situ. Jadi memang menyambung tadi yang disampaikan Pak Dwi, memang sebetulnya ada beberapa institusi atau beberapa sekolahan yang menghendaki untuk atau punya ketertarikan untuk belajar Jemparingan ini. Beberapa memang sudah kita coba kontak. Terakhir kami kontak dengan Pondok Pesantren Modern Al Amin di Purwokerto di Palur. Itu mereka sudah interest, kemudian sudah menyediakan tempat, tinggal bagaimana nanti membuat sasananya, kemudian alat-alatnya bagaimana dan sebagainya. Dari sana memang memberi amanah kepada kami untuk mencoba menghitung dan menyiapkannya. Ini satu yang saya pikir menggembirakan, dan memang kalau melihat dari yang ada sekarang itu bahwa Jemparingan ini kan ada 2 tema sebetulnya yang harus kita angkat. Pertama bahwa ini budaya, warisan budaya. Yang kedua, untuk teman-teman yang muslim itu kan memanah itu kan olahraga yang disunahkan. Ini menjadi daya tarik sendiri, sehingga beberapa sekolahan yang menggunakan bendera Islam gitu, itu tertarik dengan olahraga panan khususnya Jemparingan. Ini satu tantangan sebetulnya bagi kami, bagi Sangga, bagi Kanwa, dan juga bagi paguyuban Jemparingan yang lainnya yang ada di Solo, Sukoharjo, di Jawa Tengah, di DIY, maupun juga di daerah-daerah lain yang juga mengembangkan Jemparingan. Bahwa ini sesuatu yang memang mau tidak mau harus kita leluri istilahnya, ya. Dibudayakan juga ya Pak ya. Dibudayakan dan kita lestarikan, sehingga
harapan kita budaya yang Adiluhung ini tetap lestari dan tidak ada tidak ada kekhawatiran, sekali lagi saya sampaikan kita akan kehilangan Jemparingan ya, karena pelestarian kita terutama dari anak-anaknya Pak Dwi ini nah ini sudah kebetulan total. Nggak ada yang kebetulan Pak, semua penuh perjuangan loh itu. Ya, menarik sekali pembicaraan kita pada malam hari ini. Temanya tentang olahraga, olah rasa, dan juga ciri khasnya, ada khasnya tersendiri ya Pak ya. Dan ini karena komunitasnya atau paguyubannya juga semakin banyak, ini harapan kedepannya untuk paguyuban Jemparingan di Sukoharjo pada khususnya atau di sekitarnya apa ini Pak? Tentu kami berharap bahwa kami tidak jalan sendiri dalam melestarikan budaya yang Adiluhung ini. Kami berharap bahwa akan ada andil dari pemerintah, andil dari instansi atau institusi yang terkait dengan budaya untuk ikut bersama-sama membantu mengembangkan Jemparingan ini, bisa mungkin berupa sumbang saran atau masukan bagaimana kita harus mengembangkan Jemparingan itu sendiri. Mungkin kalau pemerintah memberi fasilitas, tempat kami berlatih, kemudian perizinan karena ini berkaitan dengan senjata tajam, dan biasanya ini dalam tanda kutip kadang aparat itu yang tidak tahu kemudian ini membawa senjata tajam. Nah ini yang mungkin harus ada keselarasan dan sinergi sehingga tidak terjadi salah paham dalam dari sisi keamanannya. Kemudian juga mungkin event-event yang rutin diadakan itu mungkin bisa difasilitasi juga oleh pemerintah, sehingga harapan kita berjalan bareng antara kami Penjemparing, antara paguyuban, antara organisasi yang terkait juga dengan pemerintah itu bisa bersinergi sehingga Jemparingan ini bisa berkembang, bisa tetap lestari, bisa dikenal oleh masyarakat kita dan bisa mengambil hikmah dari kegiatan Jemparingan itu sendiri. Nyata Ibu. Ya, kalau Pak Dwi Joko ini ada harapan? Harapan kami ya, karena kami aktif di anak-anak, terutama di sekolah, harapan kami kegiatan atau Jemparingan ini bisa istilahnya apa ya, diakui di dinas yang terkait, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini masuk bagian dari kebudayaan, sehingga kami dari komunitas Jemparingan khususnya di sekolah istilahnya mempunyai wadah untuk mengembangkan Jemparingan ini dan bisa lebih melestarikan, bisa lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang mengadakan ekstra Jemparingan ataupun panahan tradisional ini, sehingga keterjaminan generasi penerus itu ada. Mungkin itu harapan kami. Ya, kalau dari sisi apa tadi Pak? Saya lupa. Sertikan. Sertikan dia. Gitu. Nah, ini mungkin ada motivasi untuk teman-teman sesama kaumnya. Oh iya. Masih terbatas ya untuk yang perempuan ya. Masih malu-malu untuk tampil. Tapi kemarin dari Jogoboyo dapat titis ya. Di event apa itu Pak? Ya kemarin di Gladen Ageng di Batu. Kalau Sukoharjo sendiri sudah pernahkah ada Gladen Ageng? Pertama kali dulu 2016. Ya, kita ngadakan bekerjasama dengan Kodim pada waktu itu. Kalau dalam waktu dekat ini mungkin ada event lagi? Insya Allah. Mudah-mudahan. Itu harapan kita. Iya, kemarin sudah ditagih sebenarnya dari teman-teman di komunitas, sudah ditagih kapan Sukoharjo mengadakan. Iya, jadi nggak keluar kota terus ya. Tapi di rumah kita sendiri gitu. Kepanitiaannya bersama. Di peraket gitu loh. Baik Pak. Nampaknya malam hari ini sudah Iya, tidak terasa ya Pak ya. 1 jam sudah berlalu.
Pak Dwi Jogo dan Pak Cipto. Saat malam hari telah bergabung di Siaran Seni Budaya. Dan kepada pendengar Siaran Seni Budaya malam hari ini, bahwa giliran wayang yang akan disiarkan malam hari ini mengandung cerita Semar Bangun Kayangan dengan jalan di Amang. Akhirnya kita bisa jumpa lagi di Senin mendatang. Salam budaya.